Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ashabi wa ashabati. Ismahuli an u'arrifakum an nafsi. Ismi Mayyulida ana talibah fil jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saubayinu lakum anil maudu'i lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan. Kita sebagai umat manusia pasti mempunyai kemampuan yang dapat dan harus dikembangkan melalui pengalaman yang terbentuk baik berupa interaksi antar individu maupun dengan lingkungan tempat tinggalnya, yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, serta proses dalam menjalani kehidupannya melalui lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat ini. Maka dari itu, pendidikan harus ditunjang dengan lingkungan pendidikan yang baik dan nyaman, karena lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dalam berinteraksi baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun hal-hal yang terjadi dan sebagai tempat untuk menyalurkan kemampuan-kemampuan dalam membentuk perkembangan setiap individu yang mempunyai pengaruh kuat kepada individu lainnya. Menurut Hasbullah, lingkungan pendidikan mencakup 3 bagian. Yang pertama, tempat atau lingkungan fisik yang mencakup keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya mencakup warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan pandangan keagamaan. Dan yang ketiga, kelompok hidup bersama ataupun lingkungan sosial atau masyarakat mencakup keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lain sebagainya. Lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif apabila memberikan pengaruh sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Lingkungan dapat bersifat negatif apabila berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan. Maka intensitas pengaruh lingkungan terhadap peserta didik tergantung sejauh mana anak dapat menyerap rangsangan yang dapat diberikan lingkungannya dan sejauh mana lingkungan mampu memahami dan memberikan fasilitas terhadap kebutuhan pendidikan peserta didik. Fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai berikut. Pertama, lingkungan pendidikan harus dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak tersebut. Dan fungsinya yang kedua ialah lingkungan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik dengan lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat tercapainya tujuan pendidikan secara optimal ataupun maksimal. Dan fungsi yang ketiga ialah lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan anak tersebut. Fungsi yang kelima yaitu mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi, memilih, serta mempersiapkan peranan-peranan atau tugas-tugas tertentu dalam masyarakat. Dan fungsi yang terakhir, yaitu yang kelima, di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan
kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik dalam bentuk karir, akademi, kehidupan beragama, kehidupan sosial. Ragam bentuk lingkungan pendidikan. Bentuk lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi seorang anak yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupan anaknya. Melalui interaksi tersebut, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasikan atau mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak meninggalkan keluarga atau membuat keluarga baru. Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Demi perkembangan dan pendidikan anak, keluarga harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, yaitu macam-macam fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukasi. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, dan mandiri sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Keluarga harus mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang wajib dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, fungsi proteksi. Keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarganya. Yang selanjutnya, fungsi afeksi. Keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Selanjutnya, fungsi religius. Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekonomi, meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. Selanjutnya, fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Dan yang fungsi terakhir, fungsi biologis. Keluarga sebagai wahana menyalurkan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Ragam yang kedua yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian seorang anak. Karena sekolah tersebut sengaja disediakan atau disiapkan khusus untuk proses pendidikan yang sekaligus berfungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati. Nah, pendidikan sekolah sendiri biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Ragam bentuk yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Kaitan masyarakat dengan pendidikan menurut Tirta Rahaja dan Lasulo dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Dan yang terakhir, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingatkan bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu memperoleh manfaat pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya.
Di lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik kebudayaan, dan sebagainya. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengaruh yang sifatnya mendidik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa, melalui interaksi sosial secara langsung. Peranan lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu peranan lingkungan keluarga. Sangat besar peranan keluarga dalam pendidikan, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Peranan keluarga tersebut diantaranya adalah: yang pertama, sebagai pembentuk pola pikir anak, karena di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Yang kedua, sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak, pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan kepribadiannya. Yang ketiga, sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan, karena keteladanan orang tua akan menjadi tolak ukur untuk menjadi pendidikan moral. Dan yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Selanjutnya, peranan lingkungan sekolah. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan seseorang, karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak, dan sekolah pun berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Di antara peranan sekolah dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidikan formal yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Selanjutnya, sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma hidup dan berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan yang ketiga yaitu peranan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempunyai andil yang sangat besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam peranannya antara lain yaitu yang pertama, pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Lingkungan masyarakat berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Pendidikan manusia sebagai makhluk susila atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, pendidikan manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis dengan sikap mahakaryanya. Dan yang terakhir, pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka lingkungan masyarakat banyak memberikan andil dalam pembekalan yang berhubungan dengan agama. Jadi kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia, pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional.
Rubbama hadza minni, syukron katsiran ala ihtimaminkum. Afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.